Pak Mahfud 10 tahun yang lalu, aku sama Panji Pragiwaksono di Surabaya sama Pak Mahfud ini forum publik. Aku tanya waktu itu, Pak Mahfud, 10 tahun yang lalu, kekayaan Pak Mahfud berapa? 54 miliar waktu itu kalau nggak salah. Itu 10 tahun yang lalu. Terus Panji, tahu gitu kita nggak jadi seniman, jadi pejabat aja. Gitu. Nah, saya tanya, karena ini urusannya sama pejabat publik, waktu mundur dari Menko, kekayaan Pak Mahfud berapa? Itu nggak mungkin saya bilang di 10 tahun lalu tuh punya kekayaan 54 miliar. Berapa Nah, sekarang aja cuma 34. Berarti saya salah dengar. Salah dengar pasti. Tapi Artinya meningkat tapi atau begini turun? loh. Tapi waktu itu miliar, dan intinya yang saya mau tanya, sebetulnya jadi pejabat itu nggak ngapa-ngapain aja, udah kaya. Iya, Iya kan? saya sih beritahu. Kenapa sih orang masih korupsi? Ini gajinya pejabat nih. Resminya memang kalau gaji menteri itu 19 juta. cuma 18 juta. Tetapi take home pay-nya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa 150 rata-rata minimal. Dan itu bersih. Ditambah remunerasi dianggap 100%. Ditambah uang operasional yang itu bisa dipakai untuk apa saja. Itu 125 juta. Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Saya simpan semua, bisa lebih dari 30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila tuh. Tapi itu dibantah. Kan Pak Mahfud kan ketua MK juga. Iya. Sidang itu kan dapat duit juga, Pak. Oh iya. Itu cukup. Saya waktu keluar dari MK tuh kaget loh, kok hartanya banyak ya gitu. Kan itu langsung disetor ke bank. Karena gajinya besar, dapat uang operasional. Lalu setiap menangani satu kasus itu 5 juta bayar. Padahal dalam satu perkara tuh kasusnya bisa 5. Anda bayangkan, bisa kaya tuh. Artinya, bisa kalau satu periode itu, Ketua MK tuh bisa paling dalam 10 miliar tuh dapat. Jadi saya tidak kere-kere juga. Saya beritahu yang lebih menggilakan lagi, gini loh. Banyak pejabat-pejabat itu yang merangkap, misalnya orang setingkat dirjen itu, merangkap menjadi komisaris di BUMN tuh. Gajinya sendiri dia tidak sampai 50 juta sebagai dirjen. Tapi uangnya sebagai komisaris, gajinya bisa sampai 1,9 M satu bulan. Tapi gini loh, ada anggapan-anggapan yang skeptis sama Pak Mahfud ini. Karena Pak Mahfud ini kan dari 2019 bahkan menterinya Pak Jokowi. Lalu setengah tahun terakhir mungkin bertobat ya. Jadi, dan ketika di luar Pak Mahfud ini sangat kritis gitu. Nah ini kan pas setengah tahun nih jadi menterinya Pak Jokowi. Itu sebenarnya apa yang terjadi sekarang kan pasti sering rapat lah dengan beliau. Apalagi waktu itu jabatannya sebagai Menko. Nah apa yang terjadi sekarang hari ini benar-benar rancangannya Pak Jokowi nggak sih? Contoh misalnya Danantara. Danantara ini nggak ada di janji politiknya Prabowo. Tiba-tiba barangnya muncul. Nah ini sebenarnya rencana siapa? Karena di janji politiknya Prabowo nggak ada. Apakah waktu Bapak ada di dalam, Bapak ada nggak rapat soal nanti begini? Ini kan Bapak 4,5 tahun lah. Di balik layarnya. Ingin tahu saya. Nggak ada sih rapat-rapat soal Danantara dan sebagainya. Dan saya kan bukan bidang ekonomi. Tapi kalau Anda katakan, Pak Mahfud tuh dulu waktu jadi menteri diam aja. Saya kira saya menteri paling kritis ya. Iya. Semua saya bongkar. Yang masuk ke saya. Tapi ingat, saya ini Menko, bukan menteri teknis. Misalnya ada kasus hukum yang tidak menjadi problem ke publik, saya nggak boleh turun, Dok. Kan sudah ada Menteri Jaksa Agung punya undang-undang sendiri, Polri undang-undang sendiri, Menkumham punya undang-undang sendiri. Menko itu tidak ada undang-undangnya. Hanya diberi kuasa oleh Presiden untuk mengkoordinir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.